Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan langsung saja kami akan konfirmasi temuan dugaan kecurangan pemilu kepada anggota Bawaslu RI yang sudah bergabung sama kami melalui sambungan online adalah anggota Bawaslu RI Pak Puadi. Selamat malam Pak Puadi, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mantan Ketua Bawaslu Pak Muhammad, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja saya ke Pak Puadi. Pak Puadi, di segmen sebelumnya tadi kami mendapatkan informasi begitu di Kabupaten Paniai, Papua Tengah terjadi dugaan kecurangan dengan membawa sejumlah kelengkapan administrasi pemilu yang seharusnya diberikan kepada tokoh masyarakat di sana dengan sistem noken begitu. Jadi bagaimana kemudian sejauh ini Pak terhadap hal-hal yang terjadi, tidak hanya tentunya di Paniai begitu, dalam kacamata Bawaslu, bukankah ini sangat meresahkan 2 hari menjelang tapi semakin terlihat begitu di masyarakat, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan jika memang ada informasi apapun, baik itu yang viral dan fakta-fakta di lapangan, tentunya Bawaslu mempunyai fungsi berkaitan tentang pengawasan, kemudian fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Fungsi pengawasan bagaimana Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, kemudian berkaitan tentang fungsi pencegahan bagaimana Bawaslu melakukan pencegahan atas terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, dan fungsi penindakan bagaimana Bawaslu melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu sehingga seluruh rangkaian tugas tersebut memiliki keterkaitan dan sehingga seluruhnya rangkaian terhadap tugas dan apa yang dilakukan oleh fungsi-fungsi pencegahan tetap terjadi. Oke. Jika ada informasi berkaitan tentang hal tersebut, Bawaslu tetap melakukan penelusuran dan pendalaman apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Baik, Pak Puadi, jadi artinya sejauh ini apakah laporan itu sudah paling tidak didengar oleh KPU RI begitu terkait dengan di sana? Apalagi kemudian dengan sistem noken ini kan menjadi perhatian masyarakat yang juga menjadi salah satu daerah rawan kecurangan begitu, Pak? Ya, paling tidak nanti jika informasi awal yang sudah sampai ke Bawaslu, Bawaslu tetap akan melakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak yang dalam hasil proses pengawasannya nanti akan dituangkan dalam proses laporan hasil pengawasan pemilu, sehingga nanti apakah masuk di ruang pelanggaran etik, ruang pelanggaran administrasi, atau nanti bisa masuk di ruang pelanggaran pidana pemilu itu sendiri. Baik. Masih proses pendalaman ya, nanti kita akan informasikan prosesnya, karena memang jika memang ini masuk dalam ruang pelanggaran pidana pemilu, maka kita harus berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu. Baik, oke. Saya minta komentar dan juga analisa dari Pak Muhammad kalau begitu. Ketika hal ini dilaporkan, paling tidak kami masih menggunakan kata dugaan begitu ini terjadi di ujung timur Indonesia. Apakah kemudian ini seharusnya bisa menjadi penanda atau kemudian kita belajar dari pemilu sebelumnya yang juga terjadi kerawanan hal tersebut, Pak Muhammad? Ya, jadi Bawaslu itu menurut saya selama ini cukup bagus antisipasinya melalui indeks kerawanan pemilu. Ya, jadi IKP ini adalah sebuah upaya ikhtiar Bawaslu untuk mencoba mendetek daerah-daerah mana yang kira-kira potensi rawannya tinggi. Saya kira hampir sebagian besar saudara-saudara kita di tanah Papua itu termasuk rawanan tinggi. Jadi saya yakin Pak Puadi dan teman-teman Bawaslu RI sudah mengantisipasi itu, tidak memperlakukan secara biasa saja setiap laporan yang ada pada indeks kerawanan itu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Puadi sudah benar, tinggal speednya Pak Puadi. Tinggal kecepatan dalam merespon setiap informasi. Ini kan masih informasi awal. Ya, teman-teman Bawaslu RI kan punya jaringan sampai ke tingkat, sekarang sampai tingkat TPS, ya, pengawas TPS namanya. Kita berharap dengan aplikasi pelaporan yang sudah sangat antisipatif oleh Bawaslu, itu bisa segera dilakukan penelusuran. Supaya publik ini benar-benar tetap menaruh kepercayaan yang baik, yang positif terhadap lembaga Bawaslu.
Oke, baik-baik. Saya kembali ke Pak Puadi kalau begitu. Pak Puadi, ini yang juga menjadi fokus sebetulnya tidak hanya yang terjadi di Indonesia, tapi kemudian gelaran-gelaran pemilu yang sudah berlangsung di luar negeri begitu. Banyak yang menyebutkan ada beberapa kendala, bahkan informasi yang kami dapatkan di Malaysia ada yang tidak bisa masuk karena terlalu penuh pada satu TPS begitu. Jadi bagaimana Bawaslu juga menindaklanjuti laporan-laporan seperti ini yang terjadi di luar negeri, Pak Puadi? Ya, Bawaslu tetap konsisten dan konsekuen akan pintu masuk berkaitan tentang informasi adanya dugaan pelanggaran terhadap di tahapan kaitannya dengan pemungutan suara di luar negeri. Informasi yang didapatkan berkaitan tentang informasi awal tentang pencoblosan suara yang sudah tercoblos di Malaysia pun yang dilakukan oleh mengarah kepada salah satu pasangan calon, termasuk juga calon legislatif, tentunya ini sudah disampaikan kepada kami Bawaslu, dan Bawaslu bersama tim untuk melakukan identifikasi dan investigasi di lapangan, dan juga mengajak kepada Bawaslu juga bersama dengan Gakumdu untuk tetap melakukan proses penelusuran dalam 2-3 hari ini, tetap fokus sehingga sambil nanti kita akan menunggu hasil proses penelusuran yang mekanisme yang dilakukan di luar negeri tersebut. Baik, Pak Puadi, tadi kalau Pak Muhammad mengatakan speednya yang sepertinya harus ditambah begitu, apalagi untuk luar negeri ini, Pak. Jadi bagaimana menanggapi hal itu? Ya, saya sangat sepakat sekali dan setuju sekali apa yang disampaikan Prof. Muhammad. Dan Bawaslu juga kita sudah mempunyai aplikasi yang namanya Sigap Lapor. Kemudian kita juga punya aplikasi termasuk apa yang disebut Siwaskam, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah kita miliki. Kita juga punya aplikasi apa yang disebut IMM, Intelligent Monetary Management, yang sudah dilakukan untuk mendukung kerja-kerja teman-teman penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Namun demikian, karena memang ini tetap fokus terhadap tugas dan kewenangannya, termasuk juga informasi-informasi yang viral yang selama ini Bawaslu tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa disimpulkan bahwa ini adalah pelanggaran dan bukan pelanggaran, namun tetap karena pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu melalui pintu temuan, kemudian juga melalui pintu laporan, sehingga laporan yang masuk ke Bawaslu sebagaimana diatur di Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Begitu pula berkaitan tentang pintu masuk temuan. Jadi informasi awal yang datang dari masyarakat terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, kita tetap fokus untuk dilakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Karena kalau kita mudah menyimpulkan bahwa ini pelanggaran, maka kita tidak pernah konsisten terhadap aturan-aturan yang kita buat. Perbawaslu 7 tentang laporan ini mengatur bagaimana mekanisme tentang temuan dan laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Muhammad, saya minta tanggapan yang terlebih dahulu, Pak Muhammad. Jadi prosesnya ternyata panjang, tidak bisa terburu-buru begitu, tapi bagaimana masyarakat yang juga akhirnya ya mau tidak mau meragukan, masyarakat juga pada akhirnya tentu adalah hasil pemilunya yang kemudian menjadi taruhan begitu, Pak Muhammad. Begini, jadi Pak Puadi tidak keliru. Jadi begini, Bawaslu itu kan punya batas waktu maksimal, misalnya 7 hari. Nah, kita berharap ya dalam situasi seperti ini itu tidak digunakan pada batas maksimal. Saya yakin Pak Puadi ini kan sudah berpengalaman tuh. Jadi kalau bisa diselesaikan dalam hari kedua, hari ketiga atau hari keempat, itu harusnya itu yang dipilih. Tidak mengambil atau tidak menunggu bahwa penyelesaian itu berada pada batas akhir penanganan pelanggaran atau laporan. Jadi saya setuju Bawaslu punya prosedur, punya diikat oleh peraturan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran atau pengawasan. Namun sekali lagi yang saya maksud di sini bahwa
hendaknya dalam situasi seperti ini, ya, dalam membangun kepercayaan publik, teman-teman Bawaslu itu bisa mengefektifkan, ya, durasi pengawasan, durasi penanganan pelanggaran sehingga tidak harus diselesaikan pada batas akhir sesuai peraturan Bawaslu. Itu saya maksud saya. Karena begini, ini akan bertaut-tautan, ini akan bertemu beberapa macam laporan pada situasi menjelang hari H ini dan pasca. Nah, tentu Bawaslu akan lebih efektif dan bisa membangun kepercayaan lebih baik kepada lembaga ini kalau ada penanganan yang sifatnya lebih efektif dari segi waktu. Supaya Bawaslu selesai satu masalah, satu laporan itu bisa segera merespon laporan berikutnya. Oke. Karena kita lihat tren pelanggaran itu memang biasanya menjelang hari H dan pasca hari H proses rekapitulasi itu. Oke, baik. Ini tapi yang juga menarik adalah banyak kemudian tokoh ataupun beberapa pihak begitu yang sudah mengupload di sosial media terkait dengan exit poll beberapa negara begitu. Saya ingin ke Pak Puadi terlebih dahulu. Bukankah kemudian secara aturan, setahu saya tentunya, ini belum boleh dikeluarkan sebelum masa pencoblosan di dalam negeri, Pak Puadi. Nah, ini bagaimana Bawaslu, Pak? Pak Puadi? Baik, sepertinya masih di mute, Pak. Iya. Seluruh aturan main dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam PKPU yang mengaturnya. Sehingga Bawaslu tetap memastikan tiap-tiap tahapan penyelenggaraan itu harus sesuai dengan mekanisme. Nah, sepanjang aturan tersebut tidak konsisten, kemudian ada mekanisme, tata cara, prosedur yang tidak sesuai, maka masuklah ke dalam ruang apa yang disebut pelanggaran administrasi. Ketika hal tersebut masuk ke ruang apa yang disebut dugaan pelanggaran pidana, sehingga proses tersebut akan dilakukan dengan mekanisme aturan main yang tadi disinggung oleh Prof. Muhammad. Kalau di undang-undang memang kita mengenal istilah 7+7. Tetapi kalau memang dalam prosesnya 2-3 hari pun diproses, itu tidak menutup kemungkinan sepanjang tadi saya sudah singgung, jika memang itu masuknya dalam pintu laporan, sepanjang laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formulir material, maka proses klarifikasi itu dituangkan dalam proses 7+7 itu bisa 2 atau 3 hari. Namun Undang-Undang 7 2017 kalau kita merujuk ke ketentuan pasal 480 ayat 1, tentunya kita mengenal istilah in absentia, tanpa kehadiran tersangka, dan itu pun sebuah added value yang ada dalam undang-undang tersebut diatur sebagaimana ketentuan mengatur di pasal 480 ayat 1 tersebut. Tetapi kalau misalkan kita compare dengan undang-undang pemilihan atau pilkada, inilah yang kemudian sangat memprihatinkan. Nah, kewenangan-kewenangan itulah tetap Bawaslu dalam teknis penegakan hukum, kemudian tetap konsisten untuk bisa mengafirmasi keadilan pemilu dalam konteks apapun masuknya dalam pintu laporan maupun juga temuan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pengawasan aktif penyelenggara pemilu itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Tapi sebelum saya melanjutkan, kami juga memiliki soundbite begitu dari anggota Bawaslu lainnya, kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu. Ada akunnya Pak Kaisang yang mereposting kembali peristiwa yang di saat masa kampanye, lalu direposting kembali. Nah, kami perlu menyampaikan untuk hal yang semacam ini, saat ini Bawaslu sedang melakukan kajian mendalam berkenaan dengan dugaan terlanggarnya pasal 287 ayat 5, berkenaan dengan dugaan terlanggarnya pasal 492. Nah, ini sedang kita dalami ya. Jadi respon cepat juga Bawaslu ambil, mengingat situasi hari ini semua orang harusnya menahan diri. Tetapi sepanjang proses ini sedang berjalan, kajian sedang dilakukan, maka kami juga melakukan upaya cepat dengan melakukan upaya take down. Mudah-mudahan ini bisa membuat situasi menjadi lebih kondusif. Oke, saya ke Pak Puadi terlebih dahulu. Jadi sejauh ini seperti apa kemudian Pak? Karena kalau tadi Bu Leli mengatakan ya harapannya tentu kondisinya kondusif begitu menjelang pencoblosan ini.
Ya, apapun informasi awal yang masuk ke Bawaslu, tadi saya sudah sampaikan, lagi-lagi ini tetap ya, setelah pasca dilakukan proses penelusuran, kita membuat satu kajian yang pendalaman ya, untuk memastikan dalam kajian ini, di dalam kajian itu kan kita akan bisa melihat konsekuensi hukumnya seperti apa, kita membuat kasus posisinya seperti apa, termasuk juga menganalisis adanya kaitannya dengan peristiwa tersebut. Karena kalau merujuk ke ketentuan pasal 492 kampanye di luar jadwal itu pun dilakukan di masa kampanye. Bagaimana kalau hal tersebut dilakukan di masa tenang? Inilah yang kemudian menjadi satu kajian Bawaslu ya, agar nanti setelah dilakukan kajian apakah memastikan ada terhadap peristiwa tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Demikian. Oke, baik. Saya minta tanggapan Pak Muhammad kalau begitu Pak, dengan waktu yang ya juga pendek, kita 2 hari lagi menjelang ke pencoblosan begitu Pak Muhammad. Ya, sekali lagi saya sependapat bahwa harus ada respon cepat. Core bisnis penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP itu adalah merawat kepercayaan publik. Ya, kita harus menjaga, memastikan bahwa publik percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu. Jadi sekali lagi, saya tahu teman-teman Bawaslu ini semuanya berpengalaman, ya, bukan orang-orang baru di lembaga penyelenggara. Tentunya harus punya strategi supaya laporan-laporan itu benar-benar bisa dilakukan penanganan secara efektif. Sekali lagi, concern saya itu pada durasi waktu. Ya, saya sangat berharap teman-teman Bawaslu pada situasi menjelang tanggal 14 ini benar-benar melakukan penanganan secara cepat, tepat ya. Tentu tetap dalam koridor peraturan Bawaslu ya. Supaya orang semakin yakin bahwa Bawaslu ini benar-benar cepat melakukan respon terhadap setiap laporan dan temuan yang ada. Oke, baik. Pak Puadi, jadi itu taruhannya seperti itu, legitimasi pemilu di mata masyarakat. Bagaimana Bawaslu menjawab itu, Pak? Ya, berkaitan tentang legitimasi di mata masyarakat, ya, mengawal pemilu di 2024 menuju pemilu berintegritas, ini kan menjadi tugas utama bagi Bawaslu. Hal ini juga dilakukan Bawaslu dalam rangka menjaga 3 kepentingan pengawasan, yakni kepentingan untuk menjaga makna daulat rakyat, kemudian juga kepentingan mengawal prinsip jujur dan adil sebagai esensi politik hukum pemilu, dan kepentingan untuk meraih trust publik sehingga dapat menumbuhkan pengawasan partisipatif. Nah, 3 kepentingan inilah yang akan dijadikan Bawaslu sebagai spirit sekaligus margin of appreciation bagi keterpeliharanya keadilan pemilu, untuk bagaimana Bawaslu bisa mengafirmasi keadilan pemilu. Nah, ketiga kepentingan Bawaslu itu ya bisa juga yang menjadi pembatas bagi kerja-kerja Bawaslu agar juga tidak terjebak pada kepentingan politik praktis yang tentunya berpotensi mereduksi independensi dan profesionalitas pengawas pemilu itu sendiri. Bawaslu tentu bekerja berdasarkan sisi profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan, karena Bawaslu melalui mekanisme etik atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentu diawasi pelaksanaannya, tugasnya agar tidak melenceng dari ketentuan perundang-undangan. Oke. Nah, mekanisme di bawah dengan tegas mengatur bagaimana sebuah hasil pengawasan dan informasi dari masyarakat juga mengandung dugaan pelanggaran. Ada mekanisme laporan dan juga ada mekanisme temuan yang mengaturnya. Oke, baik-baik. Kalau begitu kita tunggu seperti apa kemudian hingga pencoblosan nanti. Terima kasih atas waktu Anda, anggota Bawaslu RI Pak Puadi, dan juga mantan Ketua Bawaslu Pak Muhammad telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Salam.